Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Ulanapsari, Prodi S1 Gizi, NIM 22316903005. Dengan mata kuliah Kode Etik, dosen pengampu Dr. Desner Solderhar, MKep. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sikap yang dibutuhkan menjadi seorang ahli gizi. Bagaimana sih sikap menjadi seorang ahli gizi? Kita bahas satu persatu. Menjadi seorang ahli gizi membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan tentang makanan dan nutrisi. Berikut adalah beberapa sikap penting yang harus dimiliki oleh seorang ahli gizi. Yang pertama yaitu peduli dan berempati. Ahli gizi harus memiliki kepedulian terhadap kesehatan orang lain dan mampu memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Hal ini penting karena membangun hubungan yang baik dengan klien dan membantu mereka mencapai tujuan gizi yang mereka inginkan atau gizi yang seimbang. Terus yang kedua yaitu komunikatif yang baik. Ahli gizi harus memiliki dan harus mampu menjelaskan informasi yang kompleks tentang makanan dan nutrisi dengan cara yang baik, yang mudah dipahami oleh klien dan mudah dipahami oleh orang awam. Mereka juga harus mampu mendengarkan dengan baik dan memahami kebutuhan klien mereka. Yang ketiga yaitu kreatif dan fleksibel. Tidak ada solusi satu ukuran untuk semua dalam hal gizi. Ahli gizi harus mampu membantu dan membuat rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu klien mereka. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Yang keempat, berorientasi pada solusi dan motivatif. Ahli gizi harus mampu membantu klien mereka mengidentifikasi masalah gizi mereka dan mengembangkan rencana untuk mengatasinya. Mereka juga harus mampu memotivasi klien mereka untuk membuat perubahan gaya hidup yang sehat. Seperti seumpama mendapatkan klien itu gaya hidupnya kurang sehat, kita sebagai ahli gizi harus mempunyai rencana untuk mengatasi hal tersebut supaya klien kita bisa merubah gaya hidupnya yang awalnya kurang baik menjadi gaya hidup yang sehat. Lalu yang kelima yaitu etis dan profesional. Ahli gizi harus selalu menjaga kerahasiaan informasi klien mereka dan bertindak dengan cara yang etis dan profesional. Mereka juga harus mengikuti perkembangan terbaru dalam penelitian gizi dan menerapkan praktik terbaik dalam pekerjaan mereka. Yang keenam yaitu semangat belajar yang tinggi. Bidang gizi selalu berkembang dan ahli gizi harus berkomitmen untuk mengikuti perkembangan terbaru. Mereka harus rajin membaca jurnal, artikel ilmiah untuk menghadiri konferensi dan lokarya dan mengikuti kursus pendidikan berkelanjutan. Kita sebagai ahli gizi harus pintar-pintar untuk mengembangkan ilmu kita. Ya, contohnya seperti itu, kayak membaca jurnal, terus artikel ilmiah, terus menghadiri konferensi, menghadiri seminar, seperti itu. Yang ketujuh yaitu kemampuan bekerja sama. Ahli gizi seringkali bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, terapis. Mereka harus mampu bekerja sama dengan baik dalam tim dan berkontribusi pada perawatan pasien yang komprehensif.
Yang kedelapan yaitu sabar dan tekun. Membuat perubahan gaya hidup bisa jadi sulit dan ahli gizi harus bersabar dan tekun dalam bekerja dengan klien mereka. Mereka harus terus memberikan dukungan dan dorongan bahkan ketika klien mengalami kemunduran. Kita sebagai ahli gizi, kita tuh harus sabar. Seperti contohnya kayak seumpama klien kita itu awalnya berolahraga terus tiba-tiba malas, kita harus mendukung klien kita dan harus bersabar untuk perubahan-perubahan tersebut dan pun dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kesembilan yaitu percaya diri dan memiliki kemampuan diri. Ahli gizi harus percaya diri dengan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka harus mampu memberikan saran yang jelas dan tegas kepada klien mereka dan membela rekomendasi mereka. Yang ke-10 yaitu bersemangat tentang gizi. Ahli gizi harus sukses. Adalah mereka yang memiliki semangat tentang gizi dan ingin membantu orang lain mencapai kesehatan yang optimal. Semangat ini akan memotivasi mereka untuk memberikan layanan terbaik kepada klien mereka dan membuat perbedaan positif dalam hidup mereka. Saya memiliki beberapa kemampuan yang membantu saya menjadi ahli gizi yang sukses. Amin. Seperti contohnya akses ke informasi yang luas. Saya memiliki akses ke sejumlah besar informasi tentang makanan, nutrisi, dan kesehatan yang dapat saya gunakan untuk membantu klien membuat pilihan makanan yang sehat. Seperti contohnya kayak informasi itu mengenai ada buku panduan makanan diet kayak gitu. Saya sering membaca-baca buku tersebut untuk melancarkan wawasan saya. Kayak kalau pasien mempunyai penyakit A harus diet seperti ini gitu. Terus kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat. Saya dapat memproses informasi yang cepat dan efisien yang memungkinkan saya untuk menilai kebutuhan gizi klien dengan cepat dan mengembangkan rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Saya dapat berkomunikasi secara efektif, secara tertulis dan lisan, yang memungkinkan saya untuk menjelaskan informasi yang kompleks tentang makanan dan nutrisi kepada klien dengan cara mudah dipahami. Lalu, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Saya terus belajar dan beradaptasi yang memungkinkan saya untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam penelitian, gizi, dan penerapan praktik terbaik dalam pekerjaan saya. Lalu pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Perbedaan ilmu gizi. Perbedaan ilmu gizi itu terus pelajaran ilmu gizi terbaru termasuk penelitian dan perkembangan di bidang ini kayak mengikuti seminar, workshop, atau kursus online untuk memperluas pengetahuan saya. Terus menguasai keterampilan konseling. Itu kayak kemampuan untuk berkomunikasi dengan klien secara efektif, membangun raport, dan memberikan konseling yang berpusat pada klien. Lalu belajar berbagai metode penilaian gizi. Menguasai sebagai teknik untuk menilai status gizi klien seperti antropometri, biokimia, dan riwayat makan. Untuk kemampuan keahlian di bidang gizi, pertimbangan
fokus pada area gizi tertentu yang yang minati seperti gizi anak, gizi olahraga, gizi geriatrik. Terus ada pengalaman praktis, itu kayak contohnya magang, praktik kerja, itu bisa saya ikuti. Itu kalau magang itu di semester 6 itu saya besok magang di rumah sakit kayak gitu. Dalam pengalaman langsung dengan bekerja di bawah bimbingan ahli gizi yang berpengalaman. Terus menjadi relawan, menyumbangkan waktu untuk memberikan layanan gizi kepada komunitas yang membutuhkan. Contohnya besok ini saya dan teman-teman mau mengadakan konseling kayak ISPA itu di pondok seperti itu, kayak menyalurkan ilmu kayak gitu, menyalurkan ilmu yang baik. Terus ikut program residensi. Untuk mengikuti program residensi gizi untuk mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam dan mengalami klinis. Terus new work dan keanggotaan profesional, kayak seperti bergabung dengan seorang profesional, bergabung dengan organisasi profesional gizi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PAGI untuk terhubung dengan ahli gizi lainnya, mengikuti perkembangan terbaru dan mendapatkan peluang pengembangan profesional. Hadir konferensi dan pertemuan, kayak menghadiri konferensi dan hadir konferensi dan pertemuan gizi untuk belajar dari para ahli sebagai pengetahuan dan membangun jaringan dengan profesional lainnya. Lalu mentorship, menemukan mentor yang dapat membimbing untuk Anda dalam karir Anda dan membantu mencapai tujuan profesional. Gitu. Sekian pemaparan mengenai sikap yang dibutuhkan menjadi seorang ahli gizi seperti apa bagi saya. Apabila ada penjelasan yang kurang dan pemaparan yang kurang, saya mohon maaf apabila ada kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.